kita berbeda sama anak-anak lain. Dan menerima perbedaan itu berat ya? Sangat-sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, butuh waktu yang panjang. Pokoknya berat lah. Ketika dapat transfusi rutin seperti biasanya ya dikiranya ya transfusi biasa, nggak taunya itu darahnya expired misalnya. Coba bayangkan, kita nggak cukup dengan air mata untuk bisa mempertahankan anak kami hidup. Tidak hanya sekedar tetes darah saja mempertahankan anak kami hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat. Kali ini kita akan podcast spesial nih, karena kita kedatangan tamu yang saat ini bukan dari RSUD SLG, karena kita menghadirkan dari komunitas thalassemia. Ada dari komunitas orang tua thalassemia dan komunitas penyandang thalassemia ya. Selamat datang Mbak Nafi dan Mbak Sulis. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Fida. Ya. Saya bersama dengan Mbak Sulis diundang podcast bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang 5 Gumul Kabupaten RSUD SLG ya. Luar biasa. Ya, oke, di kesempatan kali ini kita memang spesial ya, karena biasanya ada dokter atau tenaga medis, tenaga paramedis yang akan mengedukasi Sobat Sehat tentang penyakit atau tentang penunjang yang ada di rumah sakit. Kali ini kita akan membahas dari sudut pandang thalassemia, dari sudut pandang yang bukan tenaga medis. Jadi Mbak Nafik ini adalah ketua dari POPTI. Kalau boleh tahu POPTI kepanjangannya apa Mbak? Ya, POPTI itu Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia, dan kami ini kebetulan ada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jadi cabang Kediri ini kami merupakan cabang yang ke-31 dari keseluruhan se-Indonesia. Se-Indonesia itu hampir 70-an atau lebih ya sekarang ya, saya kurang update. Terakhir tuh saya pernah menghadiri di kegiatan teman-teman itu, ada cabang yang ke-73 sampai Indonesia. Yang terakhir diketahui Mbak Nafik 73 ya? Iya. Dan di Kediri 31. Yang ke-31 kami berdiri atau kami mulai ada di Kediri ini diresmikan tahun 2013. Jadi ini tahun ke-11 kami untuk bisa mendampingi dan berjuang bersama dengan keluarga thalassemia yang ada di Kediri dan sekitarnya. Kediri sekitarnya maksudnya POPTI Kediri itu berarti menaungi kota dan kabupaten? Tidak hanya itu Mas Fida. Jadi ada kota Kabupaten Kediri, ada Nganjuk dan Blitar kota kabupaten. Oh iya. Cuman memang karena keterbatasan dari tim kami juga, pendampingan itu ada pembiayaan, kemudian tenaga, waktu, selain biaya ya mungkin, dan luasnya cakupan Karasidenan ini, akhirnya yang terhubung dengan kami di wilayah tersebut setidaknya dalam satu komunitas di WA Group. Kalau memang diperlukan betul, kamu memang harus bergerak di wilayah yang lebih spesifik, misalnya di Blitar atau di Nganjuk, ya kami akan hadir. Tapi tidak bisa terlalu intens. Nah, untuk 3 tahun terakhir ini kami cukup intenskan dulu itu, concernnya ya di kota sama kabupaten dulu. Kalau dulu di tahun 2013, ketika pertama kali pendampingan, itu sekitar 30-an pasien yang kami dampingi dengan keluarga thalassemia yang berasal dari berbagai macam latar belakang dari mata pencariannya mungkin, dari sisi ekonominya ya, macam-macam. Nah, di tahun ke-11 ini sekarang sudah menjadi 113 penyandang thalassemia. Itu pun yang ada di database kami. Dan kami yakin sekali, masih banyak. Bukan kami ini ya mau
mengharapkan banyak anggota terus kami senang, ya sebenarnya enggak. Tapi kami yakin di luar 113, angka 113 ini kami yakin di luar sana pun masih ada masyarakat kita yang belum teredukasi tentang thalassemia itu sendiri. Artinya yang sudah masuk database itu bukan seluruh yang ada di Kediri ya, kemungkinan masih sangat banyak sekali. Jadi Sobat Sehat yang melihat podcast ini mungkin bisa mengkampanyekan bahwa thalassemia ini ada komunitasnya, minimal itu dulu. Karena dengan adanya komunitas itu nanti akan lebih mudah ya Mbak Nafik ya. Akan lebih mudah mengetahui info-info, kemudian membantu dalam hal layanan kesehatannya kemana, mengarahkan dan mendampingi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Sebelumnya tadi saya belum menyampaikan disclaimer ya bahwa untuk podcast kali ini memang kita tidak akan membahas banyak mengenai teori-teori medis ya. Lebih banyak kami akan menggali pengalaman, pengetahuan daripada Bunda Nafik dan Mbak Sulis. Dan Mbak Sulis ini tadi belum saya tanya ini dari PPTI ya Mbak Sulis? Iya, dari PPTI. Itu kepanjangannya apa Mbak? Perhimpunan Penyandang Thalassemia Indonesia. Perhimpunan Penyandang Thalassemia Indonesia. Itu anggotanya mulai umur berapa sampai berapa? Kalau anggota PPTI rata-rata itu remaja. Iya. Remaja kebanyakan ini. Remaja sampai dewasa. Yang anak-anak berarti belum tergabung di PPTI, masih bersama orang tuanya ya. Popti. Jadi Sobat Sehat, ada Popti, ada PPTI. Popti itu adalah orang yang tergabung adalah orang tuanya. Karena kebanyakan mulai dari anak-anak penyandang thalassemia itu sudah sangat membutuhkan pendampingan. Sehingga harus ada komunitas orang tua penyandang thalassemia seperti itu ya. Mungkin Mbak Nafik bisa menyampaikan data-data ya, karena sebagai komunitas yang sudah sangat lama, 11 tahun tentunya sangat banyak sekali pengalaman serta informasi yang dimiliki. Monggo silahkan saya beri waktu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Vida dan Sobat Sehat semuanya yang menyimak ya podcast ini. Sangat berharga sekali waktu seperti ini perlu kami sampaikan apa itu thalassemia dulu, biar sahabat sehat di luar sana biar lebih tahu thalassemia itu apa. Kok nggak asik gitu namanya, nggak keren, nggak ini ya nggak terkenal gitu ya. Beda kalau kemudian kita mendengar leukemia gitu ya, mungkin lebih orang familiar. Makanya memang kami bukan masalah keren-kerenan, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama mengkampanyekan. Kenapa kami tidak menyebut dari komunitas mana, Popti itu apa, kan nggak asik gitu didengar tuh juga nggak brandnya kurang ya. Makanya ketika saya menyebutkan thalassemia, kita berharap kekepoan dari audien pun juga akan tahu, bisa memantik apa sih thalassemia, kiranya mungkin leukemia. Perlu kami sampaikan bahwa thalassemia ini sendiri adalah salah satu jenis bukan penyakit sih sebenarnya ya, kelainan pembentukan sel darah merah, di mana umur sel darah merah ini relatif pendek. Kalau manusia normal, orang normal, umur darah itu kan rata-rata 120 hari ya Mas ya. Nah nanti secara otomatis mekanisme tubuhnya dia akan berregenerasi sendiri ya. Nanti keping darah nanti mereka pecah tuh nanti tergantikan dengan sel-sel yang bagus lagi membentuk. Lah kalau di pasien thalassemia dia belum sampai 120 hari ini keping darahnya dia udah pecah duluan. Itu tadi karena berumur pendek itu tadi. Nah terus gimana? Apakah nanti tubuhnya bisa meregenerasi sel darah baru lagi? Nah ini masalahnya. Pada adik-adik kami nih, anak-anak kami ini, pembentuk sel darah merahnya ini kan sudah ada kecacatan secara lahir. Dari sananya itu memang seperti itu. Nah, manifestasi yang muncul di setiap pasien ini berbeda-beda. Makanya ada anak-anak itu yang 2 mingguan, 3 mingguan, 4 mingguan. Nah, dia tuh drop. Itu belum tentu. Nah, terus bagaimana untuk memenuhi darah sampai 120 hari ini padahal dia belum sampai di situ. Akhirnya kalau ini tidak tertangani dengan baik, maka tubuhnya itu akan membabi buta, mengajak komponen dalam tubuhnya itu untuk menciptakan atau membentuk sel darah merah yang sifatnya itu kayak apus-apus, itu apa ya istilah medisnya itu? Ya membentuk, dami. Ya pokoknya dia itu membentuk sel darah merah gitu. Edukasi dari dokter ya, saya kan ibu rumah tangga nggak tahu tentang medis ya. Bukan asli darah nah, merah. Yang kami pahami, akhirnya tubuh tuh tetap bisa untuk membentuk sel darah merah, tapi keping darahnya itu nggak normal seperti manusia normal yang kayak bulat
bagus gitu ya, Iya. bulat gitu ya. Tapi bentuknya seperti bulan sabit atau mungkin nggak beraturan Iya. ininya bentuknya keping darahnya. Nah, itu namanya keping darahnya kualitasnya jelek. Makanya kenapa umur darahnya itu Nggak lama. nggak bisa lama. Nah, makanya dia tetap bisa nih memproduksi sel darah merah. Tapi Iya. karena umurnya pendek, ya sudah dia pecah duluan dan seterusnya. Nah, ini yang bahaya bagi tubuh. Karena apa? Dia akan mengikis komponen pembentuk sel darah merah yang lain yang seharusnya punya kerja untuk membentuk Yang lain. zat-zat yang lain. Iya. Nah, inilah yang bahaya. Akhirnya anak-anak ini ada yang kemudian ngefeknya itu pada pertumbuhan tulangnya yang keropos karena komponen pembentuk darahnya ditarik, pembentuk tulangnya tadi ditarik untuk pembentukan sel darah merah. Iya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kondisi anak-anak dengan talasemia seperti ini mau ndak mau harus dapat bantuan suplai darah dari luar tubuhnya. Transfusi ya. Namanya transfusi darah. Iya. Dan itu di setiap pasien yang seperti saya sampaikan di depan tidak sama. Jangka waktunya. Iya, ada yang butuhnya itu 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Dan itu kalau sudah dapat SKO ya nih si anak talasemia, Iya. itu harus dijalani transfusi itu seumur hidup. Sampai kapan Bu Nafi? Saya sering ditanya seperti itu. Sampai dia nggak butuh darah. Ya apa ya mungkin orang hidup nggak butuh berarti darah. sudah meninggal. Ya itulah makanya bagaimana kita tetap menjaga anak-anak ini tetap mendapatkan kualitas darah yang baik untuk bisa apa mempertahankan hidup dengan lebih baik juga sehingga dia bisa beraktivitas normal seperti teman-teman yang lain. Ini yang perlu dipahami bahwa yang pertama talasemia ini bukan penyakit menular. Bukan penyakit menular. Tapi dia diturunkan Genetis. gennya itu dari orang tuanya yang memang membawa sifat talasemia seperti itu. Talasemia sendiri ada 3 Mas. Iya. Yang kami pahami ya. Iya. Yaitu ada talasemia mayor, yaitu seperti anak-anak kami ini. Pokoknya dia itu kalau sudah butuh darah ya sudah. Karena memang sudah ada satu-satunya ada transfusi darah seumur hidup. Ini ya talasemia mayor, nggak bisa dihindari yang namanya kebutuhan transfusi ini. Harus terpenuhi apapun alasannya, apapun kondisinya. Kalau waktunya transfusi ya harus segera dipenuhi. Yang kedua ada talasemia minor. Kalau talasemia minor ini seperti kami nih para orang tua. Disepakati atau enggak, sudah diperiksa atau enggak, ya. Kalau emang dia itu talasemia minor, ya hati-hati. Sebaiknya sih dia harus pemeriksaan dalam, yaitu dengan observasi lewat laborat pengecekan apakah talasemia ini seperti apa minornya. Nah, kalau posisi seperti saya, status seperti saya talasemia minor belum menikah, nah ini harus diwaspadai. Dan inilah yang harus dicegah bagaimana orang yang seperti saya tidak bertemu dengan orang yang sama. Misalnya nih, saya ketemu dengan laki-laki yang calon suami saya misalnya. Ternyata dianya tuh kalau dia di observasi ternyata dia cek darahnya juga menunjukkan talasemia minor. Nah, ini kalau yang ini tahu harus dihindari jangan sampai menikah. Orang menikah kan mesti asumsinya punya anak, punya keturunan, ya kan? Siapa sih orang menikah nggak pengen punya keturunan? Tapi kita juga harus berpikirnya udah luas. Kalau emang diketahui dari awal pasangan calon menikah ini bahwa dia itu ada talasemia minor, ya sebaiknya sih jangan menikah. Kalaupun menikah, jangan punya anak. Tapi kalaupun punya anak dan anaknya nanti talasemia mayor, tolong dong didampingi yang baik. Nah ini, ada talasemia mayor, ada talasemia minor. Yang satunya ada talasemia intermedia. Talasemia intermedia ini talasemia menengah, yang dia itu kebutuhan transfusinya itu ada. Oh ya, kalau talasemia minor tadi dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan transfusi darah. Karena dia dengan kondisi dia itu sudah cukup. Sudah bisa paling kalau dia ada indikasi kayak pucet, capek, letih, pusing atau tanda-tanda anemia, ya dia paling istirahat, makan yang cukup, minum vitamin, suplemen, itu cukup. Tapi nggak perlu sampai transfusi darah. Jadi yang talasemia minor tadi yang perlu dipahami bahwa resikonya adalah menjadi pembawa, sehingga di keturunan berikutnya itu harus dicegah supaya tidak terjadi talasemia mayor dengan cara mencari pemeriksaan untuk mendapatkan pasangan yang tidak sama-sama pembawa. Iya, harus clear, harus bersih, ya harus normal. Nah, kalau yang talasemia intermedia ini tadi, ini bisa jadi 1 tahun itu cuma sekali, 2 tahun cuma sekali, 3-5 tahun itu sekali aja untuk transfusi darah. Cuman ada beberapa kasus yang saya dampingi, pernah ada itu dari Blitar. Dia itu awalnya transfusi darah jarang gitu, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, tapi masuk masa usia-usia 50 atau 60 ya, itu jadi 1 bulan sekali. Mungkin
faktor ini ya kualitas organ dalamnya yang mulai menurun, akhirnya kebutuhan darah juga meningkat. Mungkin bisa jadi seperti akhirnya itu juga. jangka waktunya juga bisa berubah Iya, menjadi artinya semakin dari intermediate itu singkat. bisa jadi mayor. Iya. Bisa semakin singkat kebutuhan transfusinya gitu Iya, ya. iya, itu. Ini tadi berbicara mengenai thalassemia kan Penyebabnya. kebanyakan sudah dari kecil itu Ya sebenarnya muncul, sudah ya? sudah Sudah muncul. ada ya bakat itu atau gen itu sudah melekat pada diri pasien thalassemia kalau emang itu thalassemia. terutama yang mayor ya. Kalau yang Iya. mayor dari kecil itu sudah kelihatan berapa bulan itu Iya. sudah Itu ciri-cirinya kondisi Mas. Ya, gimana ciri-cirinya itu kondisinya? seperti ciri-ciri anak yang orang yang kena anemia. Ya pucet, pusing, lemes, gampang lemes, capek itu ya. ya. Dan yang paling utama itu biasanya imunitas dia itu yang lemah, turun. Dia kekebalannya turun apalagi waktu gini. Nah, ini yang bahaya. Di daerah-daerah kadang dikiranya itu mah gizi buruk mungkin. Iya. Akhirnya kadang dikasih malah obat penambah darah. Nah, ini kan kalau dokternya nggak paham dengan ciri-cirinya seperti itu langsung didiagnosis ini anemia biasa, nggak ada tindak lanjut, mungkin ada cek darah lengkap atau apa begitu kan, seharusnya ada monitor seperti itu. Nah makanya perlu dipahami bahwa ciri-ciri khusus inilah yang kemudian perlu diwaspadai oleh tenaga medis di wilayah tertentu, mungkin di puskesmas ya, sebagai deteksi Fase 1 dini ya. Apakah di warganya itu ada yang anemia? Anemia kan jenisnya lebih dari 10 ya. Kalau hari ini mungkin lebih banyak lagi ya. Itu 10 itu saya tahu 20 tahun yang lalu. Mungkin saya tahu hari ini referensi Mungkin kita lebih banyak ya lagi, itu. iya. Terus diwaspadai karena kalau untuk thalassemia ini bukan penambah darah yang kita butuhkan, tapi adalah transfusi darah. Justru penambah darah itu lebih bahaya ke anak-anak karena kebutuhan untuk mereka ini kan sel darah merahnya, bukan zat besinya. Zat besi ini yang justru menjadi momok di anak-anak kami. Itu ya satu hal bahwa ciri-ciri utama untuk thalassemia pucat, letih, lesu dan yang lain-lainnya, termasuk gimana kalau misalnya si anak nih waktunya transfusi, seharusnya dia dapat transfusi tapi nggak ditransfusi. Ini nanti akan mengganggu tumbuh kembangnya. Tadi saya sebutkan komponen pembentuk tulang misalnya, akhirnya harus berbagi dengan membentukkan darah merah yang abal-abal tadi ya istilahnya, nggak tahu apa istilahnya. Akhirnya kan ya itu tadi, pertumbuhan dia akhirnya terganggu di situ. Ya. Tumbuh kembangnya dia juga terganggu, makanya jangan kaget misalnya suatu ketika Mas Wida berkunjung ke komunitas kami, ketemu dengan anak-anak adik-adik kami, ada anak-anak yang usia 20 tahun disapa sama Mas Wida, dek gitu, nggak taunya dia mungkin lebih tua dari Mas Wida. Nanti kecelek nanti ya. Nah itu hati-hati memanggil adik-adik kami itu, bisa jadi mereka di antara mereka udah bapak-bapak itu udah ada. Tapi kelihatan masih. Iya, karena itu tumbuh kembangnya kan waktu awal-awal penanganannya itu kurang bagus. Sehingga sekarang jadi stunting seperti itu. Ya, jadi identifikasi itu menjadi sangat penting ya, kebutuhan yang sangat primer. Berbicara mengenai identifikasi kan tentunya lingkungan terdekat adalah keluarga, orang tua itu kan ya. Kan thalassemia mayor itu munculnya dari kecil. Seharusnya orang tua aware, memahami kondisi bahwa ketika anemia terjadi pada anak ini kan harus dicek lebih lanjut ya. Iya. Contohnya Mbak Sulis nih, Mbak Sulis, Iya. kalau boleh cerita pengalamannya Mbak Sulis. Mbak Sulis ini sekarang usia berapa? Usia 26 tahun. 26. Iya. Dulu mengetahui bahwa punya thalassemia itu usia berapa? Sekitar usia 5 tahun tekanan gitu. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Itu gimana ceritanya kok bisa? Kalau kata orang tua dulu tuh memang dari kecil itu ya seperti yang dikatakan Bu Nafi, imunnya kan anak thalassemia kurang bagus, sering sakit-sakit. Tapi kan karena pengetahuan orang tua saya juga kurang ya dulu. Iya, jadi kalau demam ya cuma diobati biasa-biasa, tapi waktu itu demam nggak turun-turun. Terus akhirnya dibawa ke bidan, dilanjut, akhirnya sama bidan itu dirujuk ke rumah sakit. Di situ di rumah sakit baru penanganan lebih lanjut, lab darah thalassemia itu. Itu rumah sakit tipe apa itu ya? Itu di Kediri waktu itu. Belum ada tipe-tipenya, iya. tipenya bagus semua dulu itu. Iya. Jadi belum ada pembagian. Nggak ada, Iya. belum Jadi ada dimanapun pembagian. bisa Iya, pokoknya yang ya. penting rumah sakit, rujukan dari puskesmas, ya pasti nanti mau nggak mau melayani untuk pasien thalassemia. Cuman belum ada perhatian dari pemerintah secara khusus waktu itu, sehingga ketika Mbak Sulis dengan teman-teman seusianya waktu itu masih kecil, dia pun ketika ke rumah sakit, nah ini juga menjadi kendala kita hari ini yang terus kita perjuangkan. Bagaimana pihak rumah sakit itu bisa
memberikan pelayanan yang bagus ke anak-anak. Karena anak-anak ini saya sebut di awal tadi, mereka kan harus transfusi nih seumur hidup. Iya. Maka kita minta tolong deh ke teman-teman yang ada di rumah sakit dimanapun di seluruh Nusantara ini bisa menyediakan fasilitas khusus untuk adik-adik talasemia, sehingga ketika mereka nanti di rumah sakit untuk menjalani terapi transfusi, mereka itu bisa nyaman, aman dan menyenangkan. Kenapa harus demikian? Kenapa? Iya, yang Pertanyaannya. pertama aman. Karena apa? Transfusi darah ini kan termasuk sebuah tindakan medis yang saya bilang bahaya juga ya, karena memasukkan benda asing ke dalam tubuh mereka. Bisa jadi ada penolakan pada tubuh anak-anak ini. Iya. Nah ini kan harus aman betul, medisnya harus tahu betul. Ini ada riwayat apa, seperti apa. Karena tidak sekali dua kali saya temui beberapa kasus tuh adik-adik kami tuh alergi pada darah yang masuk. Wah akhirnya gatal-gatal, demam tinggi, benjol-benjol kayak biduran dan macam-macam. Ini harus diyakinkan betul bahwa transfusi atau tindakan medis apapun untuk adik-adik kami ini aman untuk anak-anak. Aman, nyaman. Kenapa nyaman? Karena adik-adik kami ini tidak sekali dua kali loh berkunjung ke rumah sakit. Hari ini oke lah datang, pulang. Bukan berarti nggak kesini lagi. Pasti, saya pastikan. Pasti nanti akan kembali ke rumah sakit itu. Jadi biar nyaman, biar mereka kerasan dalam tanda petik ya. Mereka nggak ada trauma, tidak ada fobia lagi, nggak ada ketakutan, kecemasan, nggak ada intimidasi. Sehingga mereka nyaman kayak pulang pergi ke rumahnya sendiri. Makanya kita sebut rumah sakit itu adalah rumah kedua bagi anak-anak. Iya. Yang ketiga, harus menyenangkan. Karena mereka ke rumah sakit ini kan saya bilang berkali-kali. Ya kalau dia kasusnya hanya talasemia, kalau ada bonusan yang lain, Iya. bukan kami berharap, tapi kami pasti akan setiap pasien pasti punya cerita sendiri-sendiri. Tidak hanya talasemia saja mereka datang ke rumah sakit. Ada bonus-bonus yang lain yang kerap kali menjadi catatan khusus untuk adik-adik kami. Makanya mereka harus senang dulu, menyenangkan, perawatnya ramah-ramah, dokternya juga demikian, karena mereka akan menjadi keluarga bagi anak-anak kami ketika kami ini para orang tua ada atau tidak ada bersama mereka. Maka dari itu kami berharap dengan mereka senang dulu, maka mereka akan berharap, oh ya kapan ya aku waktunya transfusi lagi. Nah niteni jadwal transfusi agar tidak sampai telat. Makanya kami berharap rumah sakit ini menjadi rumah kedua yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kami. Ada atau tidak ada, kami bersama mereka. Gitu. Ya, artinya menjadi kendala psikologis ya ketika tidak tercapai rasa aman, nyaman dan menyenangkan itu, sehingga harapan untuk bisa telaten, disiplin, transfusi itu juga menjadi terganggu. Nah itu akhirnya menurunkan harapan untuk bisa hidup dengan normal, dengan baik seperti itu ya. Jadi yang kita kampanyekan hari ini itu mengenai thalassemia itu agar anak-anak, teman-teman semua yang mempunyai thalassemia itu bisa seperti yang lainnya, hidup normal dengan baik walaupun harus menjalankan transfusi darah yang rutin. Ya. Perlu kami sampaikan Mas Fida. Jadi bukan berarti anak-anak kami, adik-adik kami seperti Mbak Sudis dan teman-temannya ini, apakah nanti dengan transfusi mereka sudah sehat, mereka sudah aman untuk hidup seperti manusia normal, apakah mereka sudah bisa sesuai dengan harapan ini? Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Karena transfusi sendiri, tidak hanya transfusi, mungkin ada tindakan medis yang lain. Setiap tindakan medis, kami para orang tua ini sangat memahami bahwa setiap tindakan medis pasti akan berdampak. Dan transfusi termasuk salah satunya. Berdampak juga. Iya, karena justru transfusi darah ini menjadi ancaman jangka panjang bagi catatan panjang anak-anak adik-adik kami ini. Apa? Penumpukan zat besi. Karena yang teredukasi di kami Mas, setiap 1 cc darah yang masuk dalam tubuh anak-anak kami itu kan identiknya 1 mg zat besi yang akan mengikuti. Nggak bisa dipisahkan. Ya kan? 1 cc-nya mengikuti 1 mg zat besi. Yang kami tahu zat besi ini kalau saya bayangkan tuh kayak sembrani, biji besinya itu. Saya itu langsung arahnya itu ke situ mindset kami. Saya bayangkan ketika saya di waktu kecil main biji besi seperti itu, main sembrani-sembranian, ini di gelontor air itu nggak bisa hilang, nggak bisa mengalir. Bisanya apa? Ya ada sembrani untuk bisa mengikat mereka. Nanti biji besinya ini baru. Nah inilah yang kemudian yang kami pahami di mindset kami. Setiap 1 mg zat besi yang masuk dalam tubuh anak-anak kami inilah
piye engko carane metu? Apa engko tak sumpro tak glontor? Bagaimana caranya? Iya. Ini yang kemudian kami coba memahami secara kami orang awam. Ketika biji besi atau zat besi lah ya yang kami pahami di sini namanya ferritin itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kami, itu nanti pasti mengendap di seluruh aliran darah yang dilalui darah anak-anak kami. Di mana itu? Jelas di jantungnya. Kenapa jantung itu terus berdetak? Ya karena ada darah juga yang dialirkan. Ya. Dia akan lewat paru, lewat livernya, lewat semacam-macam. Artinya itu kan organ-organ vital. Ya, oke. Nah, itulah makanya kami berharap semua keluarga talasemia itu tetap bisa semangat meskipun selalu ada ancaman-ancaman yang lain. Percaya yang menentukan yang terbaik untuk anak kita adalah Allah. Ya, Makanya yang bisa kita lakukan adalah sekarang bagaimana tetap memperjuangkan membuat keluarga ini, anak-anak kami ini tetap termotivasi bahwa apapun itu kita harus perjuangkan untuk bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Oke, Itu. Sobat Sehat, ini luar biasa sekali ya, karena bintang tamu kali ini itu selain pengurus dari Popti Kediri Raya, beliau ini juga 2 putranya itu mengidap talasemia. Artinya apa yang disampaikan itu muncul dari dalam hati ya, dari lubuk hati. Mungkin perlu kita agendakan podcast berikutnya ya, Bersama keluarga. bersama Pasukan. dokter mungkin iya, ya, boleh. supaya nanti bisa terjawab. Karena kalau saya yang jawab itu kan bukan kapasitas saya. Iya, betul. Jadi ini sebagai edukasi sharing buat sobat sehat yang ada di rumah yang menyaksikan podcast ini, bahwa talasemia itu seperti yang diceritakan oleh Bunda Nafik itu perlu adanya perhatian khusus, dan setiap rumah sakit atau setiap fasilitas kesehatan yang ada harus punya fokus juga supaya lebih meningkatkan pelayanannya untuk mencapai 3 hal yang disampaikan tadi, rasa aman, nyaman, dan bahagia, supaya Menyenangkan. Nah, menyenangkan ya. Karena biar apa? Bosannya itu loh, Kak. Pergi Karena rumah terus sakit itu belum lagi minum obatnya ya. Kita belum juga bahas ke ranah itu. iya. Itu juga lebih ini perjuangan juga. Jadi itu setiap hari itu. setiap hari Setiap hari. harus minum obat karena itu tadi untuk mengurangi endapan besi yang ada di tubuh anak-anak. Akhirnya ada terapi baru dari medis, pemberian kelasi besi. Kelasi besi itu adalah obat untuk mengurangi endapan besi di dalam tubuh anak-anak. Jadi dia fungsinya itu kayak sembrani yang magnet yang saya sampaikan tadi. Ya, untuk Dia akan mengikat mengikat dan kan, mengeluarkan. terus dikeluarkan kayak gitu. Dan sekali lagi ada tindakan baru, pasti juga ada dampak baru. Kemana? Ginjalnya pasti nanti. Iya, karena buangnya kan lewat ginjal seperti itu. Itulah makanya bagaimana kita bisa tetap membuat anak-anak ini tetap senang, nggak bosan, tetap termotivasi hidupnya. Jadi luar biasa. Jadi urusan talasemia ini bukan melulu urusan medis, tapi bagaimana tadi disampaikan Mas Mira juga ya, psikologinya Ya, juga, emosional, terus spiritualnya juga, bagaimana kita membangun sugesti pada anak-anak itu ya. Makanya saya bilang para orang tua nih harus menjadi figur-figur yang superhero bagi anak-anak. Karena jangan sampai serumit apapun hidup para orang tua ini di depan anak-anak kita tunjukkan, jangan. Jadi anak ini harus termotivasi terus, orang tuanya itu juga semangat mendampingi anak. Iya. Sebosan apapun mereka harus disampaikan, ayo nak waktunya piknik. Nah ini kan enak kalau istilah piknik. Iya. Kalau nanti waktunya ke Semuanya rumah sakit suka itu kalau kan piknik. dia nggak asik. Ya seperti itulah Iya. perjalanan anak-anak kami itu seperti itu. Kalau tadi disebutkan sama Mas Frida, anak saya 2 talasemia mayor, alhamdulillah iya. Dan mereka lah yang saya bilang anak yang luar biasa, yang akhirnya mempertemukan saya dengan adik-adik seperti ini. Yang lain ya. Saya juga kenal. Akhirnya kenal banyak sekali teman-teman ya. Iya. Oke Mbak Sulis, kali ini saya pengen tahu sih sebagai penyandang talasemia, mulai dari TK berarti umur 5 ya? Iya, umur 5 Sampai tahun. sekarang 26 tahun. Yang dirasakan bagaimana? Terus kok saya lihat sih biasa-biasa gitu, nggak ada kelihatan tampak sedih atau gimana. Itu bisa share ya ke yang lainnya itu. Karena sedihnya udah lalu insya Allah. Jadi ya kalau Dirasa sedih-sedih ya. kalau ditanya ya berat sebenarnya. Iya. Tapi ya gimana lagi, memang sudah takdirnya.
Kalau untuk dulu awal-awal susah ya untuk menerima, untuk legowo kalau ya saya tuh hidup dengan talasemia, apalagi nggak memungkiri bahwa hidup sebagai talasemia tuh ya kita berbeda sama anak-anak Iya. lain. Dan menerima perbedaan itu Berat ya? sangat-sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, butuh waktu yang panjang. Pokoknya berat lah. Sedikit anu ya, sobat sehat, Mbak Sulis ini kan ceritanya tuh sedikit ya, bahasanya nggak banyak, tapi isinya itu perasaan, perasaan semua itu. Jadi berat, tapi itu sudah lalu ya. Insya Dan Allah. alhamdulillah sekarang usia 26. Iya. Aktivitasnya kalau sekarang apa, Mbak Sulis? Saya ikut bantu Pak Yai saya di majelis. Oh, anu pondok. Iya. Di majelisnya apa, ngaji-ngaji Iya, gitu. gitu. Selain mondok. Ya bantu-bantu ibu di rumah gitu. Dah. Sebagai ketua PPTI sudah berapa tahun, Mbak Sulis? Pelantikannya itu 2022. 2022. Iya. Februari 2022 Iya. Ibu Nafi. Ketua pertama atau ketua Pertama, ini Pertama baru ya? bentukan pertama PPTI. sebelumnya berarti cuman Pokti aja. Iya. Iya. Karena kan gini Mas, kenapa PPTI waktu itu kita bentuk, ini juga sebagai inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Kami ini kan para orang tadi punya keterbatasan masalah waktu juga ya. Karena kami juga harus bekerja, Oh iya, mungkin para orang tua pastinya. juga banyak tuntutan seperti itu. Terus belum lagi nanti ngurus yang ke rumah sakit. Nah, ini adik-adik ini punya talenta yang luar biasa. Ada yang pinter broadcast, pinter bikin narasi, pinter ini. Nah, ini kayaknya mereka perlu wadah. Apalagi kita tahu di Kediri ini kan wadah atau mungkin apa ya, euforia anak muda kan luar biasa ya untuk memberikan mereka peran. Akhirnya kita ajak mereka diskusi, yuk kalian pengen apa sih sebenarnya? Biar kalian juga bisa jalan, orang tuh juga bisa jalan pada ranah masing-masing. Nah, akhirnya waktu itu kita klop nih, yaudah kita bikin yuk PPTI. Apa itu PPTI? Terus bertanya, kita sharing. Ini kamu nanti disilahkan kalau mau bikin event, bikin kerjasama dengan pihak luar, bikin apa, pokoknya jalurnya itu tetap bagaimana potensi kamu nanti tetap terakomodir di situ. Iya. Kalian potensimu apa, kalian juga bisa masuk juga di situ. Alhamdulillah ada tahun 2022 dengan satu komitmen bersama bahwa PPTI ini ada di Kota Kediri untuk tetap menginspirasi teman-teman yang lain. Di internal saling menginspirasi antar teman dan Iya, adik-adiknya. Di eksternal kita sampaikan bahwa kalian nih yang normal harus merasa bersyukur loh ya. Iya. Punya seperti ini. Ini kami ada di tengah-tengah kalian. Kami bisa loh bersaing dengan Iya. kalian, seperti itu motivasi waktu itu. Dan alhamdulillah ya terlepas dengan bagaimana kondisinya Mbak Sulis dengan teman-temannya, mereka bosan, mereka mematikan rasa istilahnya seperti tadi, berjuang seperti itu. Akhirnya mereka cukup terakomodir untuk bisa berkiprah, Iya. terus kemudian ikut berkolaborasi dengan beberapa kegiatan. Waktu itu pernah ya kita kegiatan bersama di Sekartaji ya dengan Iya. Panji Galuhnya Kota Kediri itu waktu itu bisa ternyata mereka untuk bisa berkontribusi aktif di sana sebagai apapun lah, pokoknya bergaul dengan teman-teman yang lain, sehingga apa, nggak minder, itu yang paling utama. Iya. Mereka percaya diri bisa tampil. Karena waktu tahun 2013 Bu Nafi ini pertama kali mendampingi anak-anak ini, dipanggil saja mereka langsung nyungsep di belakang orang tuanya, nggak mau tampil. Lah kok apa namanya, adik-adik orang tuanya juga sendiri begitu, nggak pernah mau tampil, menunjukkan bahwa anaknya talasemia itu mereka nggak berani. Iya. Padahal Akhirnya iya kita sampaikan, kita beri beberapa ruang, misalnya ada kegiatan untuk edukasi, kegiatan apa yang misalnya wawancara atau apa, kita gantian, ayo kamu yang ngomong, ayo lambat laun. Misalnya ada kesempatan mereka tampil, ada anak yang pintar nari, baca puisi, saya carikan kesempatan seperti itu. Akhirnya lambat laun mental pun terbangun ya. iya terbentuk di situ, dan disitulah kita mulai
ganti mindset kita bahwa kita harus muncul di permukaan, kita harus mengenalkan kita ini juga bisa seperti orang lain, kita pun bekerja juga bisa. Meskipun memang harus wira-wiri orang tua ini ke rumah sakit, tapi kerjaan tidak terbengkalai. Kita tunjukkan semua, alhamdulillah di tahun ke-11 ini banyak sekali kita dikenal oleh teman-teman yang lain. Kalau mungkin dicari thalassemia mana, banyak nih teman-teman yang baru tanya, kok tahu nomor Bu Nafi dari mana? Dari Facebook gitu. Dari mana? Dari Instagram. Itu sekarang kita mainnya di sana, di medsos. Iya. Sehingga nanti edukasi tentang thalassemia pun bisa semakin masif kita lakukan. Iya. Gitu. Terus terang saja ini kalau dari sudut pandang RSUD SLG seperti ini tuh penting. Komunitas itu sebagai wadah edukasi yang iya, betul Mas. Sustainable ya. Continue, berkepanjangan. Karena kita ketahui bahwa di fasilitas-fasilitas kesehatan itu sifatnya kan bertempat dan menunggu. Jarang yang melakukan jemput bola. Nah, maka dari itu komunikasi dengan komunitas itu sangat diperlukan, karena wadah itu tentunya sudah berbagai macam pengalaman dan literasi yang dimiliki, serta utamanya adalah perjuangan ya. Perjuangan yang sudah tidak mudah dan tidak singkat, ini yang perlu kita ketahui gitu. Jadi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, kita makanya bersama POPTI dan PPTI supaya masyarakat tahu bahwa ini loh thalassemia seperti ini, ada komunitasnya, perjuangannya bagaimana, terus harapan kedepannya seperti apa. Maka dari itu kita ngobrol di sini. Iya. Nah, kembali ke Mbak Sulis lagi nih. Mbak Sulis kan termasuk belum lama ya PPTI ini. Iya. Menurut Mbak Sulis sendiri, perkembangan teman-teman yang tergabung di PPTI ini dari awal mula sampai sekarang bagaimana? Alhamdulillah cukup baik ya Mas. Soalnya kalau dulu itu memang kurang terbuka satu sama lain. Terus akhirnya jadi kalau ada apa-apa itu kurang bisa sharing atau gimana. Jadi ya kita kalau nggak ada sharing-sharing seperti itu kan kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi setiap anak itu, kendalanya apa seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah karena mungkin bondingnya juga sudah dekat, jadi sering-sering sharing. Jadi apapun kendalanya ya kita cari solusinya bareng gimana gitu. Jadi sudah kayak keluarga ya sekarang. Iya. Itu penting banget loh. Dulu itu Mas, waktu 2013 pertama kali Bu Nafi itu mengumpulkan teman-teman waktu itu di tempat saya. Kan memang leporenya pas nuansanya lebaran. Jadi ngiras-ngirus, istilahnya apa? Halal bihalal begitu ya. Kita kumpulkan. Dari sekian orang tua yang hadir waktu itu, dokter juga hadir ya, dokter Wasis hadir ya. Nah, itu sampai antar orang tua itu nggak kenal. Padahal sering ketemu di rumah sakit. Loh, kamu yang kemarin ini ya, yang tempat tidurnya yang di ujung sana ya, yang ini. Ternyata emang sering ketemu, tapi nggak pernah bertegur sapa. Jadi kiranya pasien biasa yang ini gitu. Akhirnya dari situ kita sharing keluhannya apa, anak-anak ketika di rumah terus ini. Ternyata permasalahan kita sama, yang kita perlukan sama. Maka yang kita tuntutkan di rumah sakit itu juga sama. Bagaimana anak itu tadi, seperti tadi, aman, nyaman, dan menyenangkan ketika di rumah sakit. Ternyata melalui sharing-sharing seperti itu, orang tua juga tahu, oh kalau anakku mengeluh seperti ini, pendampinganku, penangananku di rumah seperti ini. Jadi mereka lebih kena di situ. Karena penjelasan seperti itu kan jarang didapat dari dokter. Kan dokter kan taunya ranahnya medis ini. Nah, makanya kita bilang waktu itu, kita harus jadi dokter dan jadi perawat yang baik untuk anak-anak. Bahkan kita harus jadi seorang ahli farmasi yang baik untuk anak-anak. Kenapa? Karena kita inilah dokter yang sesungguhnya untuk anak-anak, perawat yang sesungguhnya untuk anak-anak, dan farmasi yang sesungguhnya untuk anak-anak. Dokter di rumah sakit paling 5-10 tahun atau berapa tahun pensiun, ganti lagi dokter baru. Perawat juga demikian. Lah kita, orang tua. Makanya kita harus tahu persis riwayat medisnya anak-anak. Jangan pernah lengah, jangan pernah diabaikan. Makanya sering saya bilang, saya cerita sedikit ini, nyepil nih, tapi nggak usah sebut macem-macem kan. Kayak Mbak Sulis ini pernah. Dia mengalami ketika orang tuanya tadi disampaikan tidak begitu paham tentang medis. Ketika dapat transfusi rutin seperti biasanya, ya dikiranya ya transfusi biasa. Nggak taunya itu darahnya expired misalnya. Coba bayangkan, darah expired dimasukkan ke dia. Ada kayak gitu? Sempat. Itulah makanya setiap anak itu punya cerita. Dan ceritanya itu nggak ngalang-ngalai drama Korea juga itu masalahnya. Nah kan
masukkan darah yang wajarnya saja ke tubuh anak aja sudah warning aja kita ya kan. Iya. Apalagi yang darah expired. Itu ada di kasusnya pasien yang lain, darahnya ketuker. Kan ada ya biasanya labelnya ya, ada kertas warna biru, warna merah, warna kuning itu menunjukkan golongan darahnya kan. Kalau orang nggak melihat tulisan ABC-nya kan cukup dilihat dari label warna ini kan sudah kelihatan. Nah itu orang tua ini juga begitu. Saya bilang kamu yang salah orang tua. Seharusnya kamu tuh juga ikut memantau, memonitor tindakan apa yang diberikan oleh tim medis kepada anak-anak kita. Jangan dibilang biasanya kan begitu, biarin aku tahapan. Jangan. Ya, gak boleh sepelekan lah. Nah, ternyata itu pernah terjadi juga di antara anak kami tuh ketuker darah AB, ya bener ya, AB ya. Itu ketuker di darah O. Ya kalau yang darah AB dapat O aman. Ya, Lah yang darah kebalik. O itu kan nggak bisa menerima Nggak bisa darah di menerima semua. Nah, darah. ini yang bahaya. Itu yang penerima darah O ini, yang darah O penerima darah AB-nya ini yang hampir megap-megap. Ya nggak kuat nanti tubuhnya. Nah inilah makanya semakin kesini kami semakin mengedukasi secara internal maupun eksternal. Ayo toh sebagai apapun kita, we care thalassemia. Jangan mengabaikan tindakan apapun. Makanya saya bilang kalau di rumah sakit ditangani oleh perawat, dan saya magang begitu, bilang ditangguhkan dulu, nunggu perawat senior sampai benar-benar longgar. Kalau longgarnya malam nggak apa-apa wis, saya bilang begitu. Daripada resiko nanti buat latihan coblos kita kan bukan masa coblosan seumur hidup. Nah seperti itu. Dan inilah yang terus diupayakan oleh teman-teman kami di Relawan Thalassemia Kediri, bagaimana terus mengupayakan forum-forum komunitas seperti ini bisa semakin masif. Jadi kami ini tidak sebatas bagaimana kita berbicara anakku loro thalassemia, anakku waya ini, tapi enggak. Bagaimana kami bisa memastikan anak-anak ini ketika waktunya transfusi, waktunya datang ke rumah sakit tidak telat. Makanya pada forum-forum kami di WA Group kita breakdown. Ada komunitas besar namanya Thalassemia Kediri Raya. Itu semua pasien yang tergabung dalam database kami undang di situ. Masalah mereka keberatan atau enggak, aku nggak mau grup besar kakak gini ya terserah aja, itu kan keputusan pribadi. Tapi kami juga akan membreakdown mereka ke dalam beberapa grup zona. Kecil, zona. Misalnya zona rumah sakit Gumul ini ada sendiri sehingga lebih masif. Nah disitulah nanti kita akan memantau setiap akhir bulan kita akan up di situ siapa waktunya berangkat kapan. Si Mbak Sulis misalnya dia ini ada di rumah sakit tertentu, minggu kesekian, tanggal kesekian waktunya datang. Nah, Mbak Sulis pun sendiri akhirnya akan tahu, aku sama siapa ya? Oh iya sama si Chandra. Oh iya sama Mbak Nurina. Nanti dia bisa janjian, nanti barengan. Kamu bawa ini ya, kamu bawa ini. Kenapa kok gitu? Anak-anak thalassemia, saking seringnya ke rumah sakit, jangan berharap deh disambang sama Pak RT-nya. Ya, jangan berharap disambang sama budenya. Karena udah biasa pergi gini. Kalau nanti orang-orang deket mereka, nyambang mereka, tekor duluan nanti untuk bawain macam-macam nanti ya. Makanya mereka harus belajar mandiri ya. Harus belajar mandiri ya, swadaya pergi ke rumah sakit. Kalau sudah waktunya ya udah berangkat. Jangan berharap disambang. Tapi kalau Mas Vida menyambang, sewenang dia. Seperti itu. Info aja sebenarnya. Tapi keceplosan. Jadi kadang seperti itu Mas. Seringkali Bu Nafi ini pasang status, bukan berarti kami itu masang status untuk kok ngusahanya yo, kok ini ya, enggak, sama sekali enggak. Tapi justru ketika kami masang status anak-anak kami ini sedang transfusi dengan perjuangan mereka, kami berharap itu bisa membuat teman-teman yang membaca status saya itu termotivasi, terinspirasi. Mereka yang beruntung, kamu itu sudah beruntung diberi sehat. Nih anak-anak kami ini untuk bisa menjaga detak jantung bisa tetap berdetak, untuk bisa meyakinkan mereka bisa melihat matahari terbit besok pagi, kami harus memperjuangkan tetes darah ini harus selalu terjaga untuk anak-anak kami. Makanya kalau pas ada kondisi-kondisi khusus kayak pandemi kemarin atau menjelang hari raya, ini kan timing-timing yang perlu kami garis merah ya istilahnya. Ini kalau istilahnya kami tuh waspada ya. Iya, kami harus terus berkoordinasi dengan PMI. Gimana nih kakak-kakak di PMI aman nggak stoknya? Iya. Nah inilah Mas Vida yang kami maksud, kami nggak bisa sendirian. Itu yang kami sadari di komunitas. Kita nggak cukup dengan air mata untuk bisa mempertahankan anak kami hidup. Tidak hanya sekedar tetes darah saja mempertahankan anak kami hidup. Tidak, tapi kami butuh
dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekeliling kami untuk bersama-sama memperjuangkan anak kami, menggandeng mereka teman-teman di stakeholder ini relawan talasemia untuk bergabung menjadi relawan talasemia sebagai apapun itu. Sebagai medis, oke lah, jadilah medis yang baik, menjadi sahabat anak-anak kami. Apa mungkin relawan sebagai pendidik, jadilah guru yang baik untuk anak-anak kami. Bahkan sebagai Mas Fida hari ini podcast ini sudah luar biasa mengedukasi masyarakat bagaimana bisa ikut serta mencegah talasemia ini jangan bertambah lagi. Benar, kami itu organisasinya itu organisasi yang sekarang mulai dikenal oleh banyak masyarakat, tapi bukan berarti semakin bertambahnya anggota kami senang, enggak. Itu justru menjadi pecutan bagi kami bahwa kampanye untuk memutus rantai stop talasemia, ya, menghentikan lahirnya talasemia baru ini harus lebih masif lagi. Melalui apa? Ya ini, melalui banyak edukasi dengan berbagai macam bentuk seperti ini. Jadi terima kasih loh Mas Fida, Rumah Sakit Bumul sudah memberi kesempatan buat kami mengadu masyarakat, sehingga kami berharap di luar sana yang belum mendapatkan peran di perjuangan anak kami boleh bergabung di kami, minimal menjadi pendonor aktif sehingga stok darah di PMI tidak pernah terputus. Iya, baik. betul. Sobat Sehat itu tadi cukup masuk di hati ya. Karena terus terang saja mungkin kesempatan podcast kali ini itu juga jarang ya bagi Sobat Sehat semuanya yang belum pernah tahu. Alhamdulillah hari ini Mbak Nafik sudah sharing banyak sekali, dan dengan ini kita bisa ikut berjuang. Dengan cara apa? Bagi yang donor, dirutinkan lagi donornya. Yang belum donor bisa mulai berdonor ke PMI agar apa? Stok darah untuk teman-teman talasemia ini juga terjamin. Yang kedua, pencegahan ya. Pencegahan tadi sudah disampaikan sebagai calon pengantin kita juga harus peduli kita akan menikah dengan siapa, golong apa, darahnya seperti apa, di pemeriksaan awal ya. Di pemeriksaan awal itu diketahui sehingga tidak terjadi bertemunya dua pembawa sifat talasemia. Ya, mungkin itu saja. Talasemia itu bukan penyakit menular, dan talasemia itu bisa dicegah, itu yang paling utama. Yang dicegah adalah penurunan genetisnya. Iya, betul. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah mengobati kayak seperti ini, terapi-terapi panjang, melelahkan dan membosankan sekali. Iya, karena seumur hidup itu. Iya, betul. Betul sekali. Mungkin cukup untuk hari ini, bisa disambung di lain waktu. Terima kasih banyak Bunda Nafik dan Mbak Sulis atas kesempatan yang telah diberikan untuk podcast RSUD SLG kali ini. Semoga teman-teman talasemia semakin sehat, bahagia, dan komunitas talasemia bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Banyak yang lebih aware, lebih peduli lagi dengan keberadaan talasemia. Iya, boleh kami minta waktu sedikit lagi ya? Monggo. Baik, sahabat-sobat semuanya di luar sana, terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau nanti ada yang pengen tahu lebih banyak tentang talasemia, boleh dong ngikutin kegiatan kami di Instagramnya atau Facebooknya Talasemia Kediri. Kalau di Instagram itu ada Talasemia Talasemia Kediri _Indonesia. Itu nanti bisa DM melalui sana tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam untuk bisa ikut bergabung dengan relawan Talasemia Kediri. Dan yang paling utama kita sampaikan sekali lagi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena nanti kalau sudah mengobati, persiapannya udah macam-macam. Untuk itu, di sesi akhir ini izinkan saya mengajak Sobat Sehat semuanya untuk melantangkan satu slogan kita bersama-sama sebagai bentuk dukungan kita terhadap perjuangan anak-anak adik-adik talasemia Kediri, yaitu bagaimana kita terus memberikan kepedulian ya kepada adik-adik talasemia. We care talasemia. Apapun peran kita sebagai guru, sebagai tenaga medis, sebagai birokrasi, kita berikan tempat-tempat yang memang bisa mendukung perjuangan mereka. We care talasemia. Nanti ininya begini ya. Itu. Yang kedua, we care, we share. Tadi sudah teredukasi ya tentang bagaimana penyebabnya, pencegahannya, dan apa yang bisa kita lakukan dengan adik talasemia. Makanya kita akan
Terus menyampaikan informasi pencegahan tentang thalassemia ini. We share thalassemia We share, dan yang ya. terakhir adalah we Spirit love. spread love thalassemia. Kita sebarkan cinta untuk thalassemia. Kita yakinkan mereka tidak sendirian. Ada kita untuk thalassemia. Oke, kita ulang bareng-bareng ya. Ya. Nanti gini ya, we care, we share, we spread love thalassemia. Oke ya, saya bilang thalassemia Kediri, we care, we share, we spread love thalassemia.